few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Huda dari kelas 11 TK 4 akan menjelaskan secara singkat pengertian komponen, fungsi, dan cara kerja elektronik power steering yang ada di mobil sebagai berikut. Pengertian elektronik power steering. Elektronik power steering merupakan salah satu jenis power steering yang banyak dipakai mobil modern. EPS menggunakan motor elektrik yang berhubungan langsung dengan batang setir atau steering column untuk membuat ringan putaran setir. Biasanya motor penggerak EPS diletakkan di bawah dashboard atau di ruang mesin. Komponen dan fungsi power steering. Steering torque sensor berfungsi untuk mendeteksi momen saat kemudi diputar oleh pengemudi. Yang kedua, vehicle speed sensor berfungsi untuk mendeteksi kecepatan kendaraan sehingga sebagai masukan kontrol modul dalam menentukan beban kemudi berdasarkan kecepatan kendaraan. Yang ketiga, noise suppressor berfungsi sebagai sensor yang mendeteksi mesin sedang bekerja atau tidak. Yang keempat, steering control modul. Komponen ini mengolah semua data yang diberikan sensor dalam mengatur kerja EPS. Masukan dari sensor diolah dan data itu digunakan untuk mengatur agar kerja steering sesuai dengan kondisi jalan. Yang kelima, aktuator. Komponen ini terdiri dari motor listrik yang terletak bertautan dengan rak dan pinion yang berfungsi membantu meringankan putaran steering. Steering electric clutch berfungsi sebagai kopling dan terletak di antara motor dan batang kemudi. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang cara kerja elektronik power steering yang ada di mobil modern. Pada saat kunci kontak diputar ke posisi on, maka steering control module atau ECM di elektronik power steering akan mendapatkan suplai aliran listrik. Saat kondisi standby, panel lampu indikator elektronik power steering akan menyala. Pada saat mesin dihidupkan, maka noise suppressor akan menginformasikan kepada ECM untuk mengaktifkan motor elektrik pada clutch yang akan menghubungkan pada kemudi steering mainshaft dengan motor elektrik. Ketika roda kemudi diputar kembali oleh pengemudi, maka terdeteksi oleh torque sensor akan menginformasikan sejauh mana roda kemudi diputar dan seberapa cepat roda kemudi diputar ke ECM. Dengan adanya informasi dari torque sensor tersebut, steering control module akan mengirimkan arus listrik ke motor listrik sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian motor listrik EPS akan memutar gigi kemudian sehingga akan membuat roda kemudi saat diputar menjadi lebih ringan. Vehicle speed sensor atau VSS akan menginformasikan secara cepat kendaraan steering control module. Ketika kecepatan kendaraan tinggi yaitu sekitar 80 km per jam, maka steering control module yang memerintahkan menghentikan aliran listrik ke motor elektrik sehingga clutch akan terlepas dengan steering mainshaft. Namun ketika bel steering terhubung sampai dengan rak dan pinion, akibatnya roda kemudi terasa lebih berat supaya lebih stabil dan saat kecepatan tinggi. Hal tersebut dilakukan dengan menjaga tingkat keamanan pengemudi ketika kendaraan berjalan cepat dan roda kemudi ringan dan membahayakan pengemudi lain saat setir dibelokkan. Oleh karena itu, kerja power steering akan dimatikan sementara. Jika terjadi kesalahan pada sistem elektronik power steering ini, maka lampu indikator yang ada di indikator power steering itu menyala dan menginformasikan kepada pengemudi bahwasannya sistem power steering terjadi kerusakan. Oke, sekilas secara singkat penjelasan cara kerja komponen dan fungsi dari elektronik power steering. Ketika ada salah-salah kata atau penjelasannya kurang rinci, mohon dikoreksi dan diperjelas lagi. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.